Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Tafsir Al-Munir dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Wa maqiyati ayatuha sab'ah. Surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Nazalat ba'dal mudathir. Turunnya setelah Quran surat Al-Mudathir. Jadi secara garis besar, surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2 bagian utama yang menceritakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Langsung saja, Bismillahi dengan nama Allah Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin bagi seluruh alam. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, pemilik hari kiamat atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk siratal mustaqim ke jalan yang lurus. Siratal ladzi, yaitu jalan yang engkau. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim kepada mereka, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi Al-Fatihah menggambarkan hubungan erat antara hamba dan penciptanya. Bagian awal surat berisi pujian dan pengakuan antara keagungan Allah dan Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih serta penguasa hari pembalasan. Kesadaran ini menumbuhkan komitmen dalam diri hamba untuk hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah. Surah ini ditutup dengan doa memohon bimbingan agar selalu ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang soleh terdahulu serta dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai atau sesat. Al-Qiraah, lafadz maliki yang artinya maliki, qiraah bacaan maliki, maliki ala wazni, maliki dengan wazan fa'il bil hafzi dan berharokat kasroh, wahia qiraatu Asim, dan ini adalah bacaan Asim. Wal Kisai dan Al-Kisai, wahia qiraatul katsir, dan mengumpulkan bacaan yang banyak. Minas sahabati, dari sahabat-sahabat, minhum Ubay, dan antara lain Ubay, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Maliki, lafadz maliki ala wazni dengan wazan fa'il bil hafzi dan berharokat kasroh, wahia qiraatu yaqi sab'ah, yaitu 7 bacaan imam lainnya, wa Zaid bin Sabit serta Zaid dan Sabit, wa Abi Darda dan Abu Darda, wa Abi Umar dan Abi Umar, wa katsira minas sahabati was-sabi'in, dan dari banyak sahabat serta tabi'in. As-siratu qiraah, bacaan as-sirat. As-sirata, kata as-sirat bis-shadi dan huruf shad, wahia qiraatu jumhur, dan ini adalah bacaan para jumhur. Wahia fusha, dan inilah yang paling fasih. Wahia lagota Quraisy, dialek suku Quraisy. As-sirat atau lafaz as-sirat bisini ala asyi, sesuai dengan asal katanya dengan huruf sin. Wahia qiraatul unggul, dan ini adalah bacaan para imam unggul.
Alaihim kiroah lafad alaihim, bacaan lafad alaihim. Alaihim lafad alaihim bikasri, dibaca kasroh, alhai dengan huruf ha, wa iskani dan dibaca sukun, wa mimi dan dibaca mim, wahia qiraatul jumhur dan ini adalah bacaan para jumhur. Alaihim lafad alaihim bidomati hai iskani mimi dan huruf mim dibaca domah dibaca ha, huruf dengan huruf mim dibaca sukun. Wahia qiraatul jumhur dan ini adalah wahia qiraatul hamzah dan ini adalah bacaan hamzah. Mastamalat alaihi suratu, kandungan surah dari Al-Fatihah. Tadummanat hadhihi surah, kandungan surat ini ma'ani Qur'anil azim, berisi makna-makna yang Al-Quran yang agung. Wastamalat mencakup ala usuli, atas pokok-pokok ad-dini, agama-agama, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya. Watanawalatil akidah, dan membahas akidah wal ibadati dan ibadah. Wat tasyri'a dan tasyri' hukum, wal imana bil ba'si, iman kepada hari kebangkitan, wasifatillahil husna, iman kepada nama-nama baik Allah, wa ifradatu bil ibadah, pengkhususan ibadah, wal isti'anati, permohonan pertolongan, wa du'ai dan doa hanya kepada Allah, wal irsyada ila talabil hidayah, permintaan untuk memohon diberi hidayah, wa ila dinil haqqi, ke agama yang benar, wasiratil mustaqim dan jalan yang lurus, wa tajannubi tariqi munharifi dan dihindari dari jalan orang-orang yang menyimpang. An hidayatillah ta'ala, dari hidayah Allah ta'ala. Asma'uha li fatihati bagi al-fatihah asyarosma dzakarohal Qurtubi, disebutkan oleh Imam Qurtubi dan 12 nama. Wahiyya sholatu, dan ia sholat, lil hadisi qudsi, karena hadis qudsi, qasamtu sholata baina, aku membagi dan hambaku, wa baina, antara abdi tidafati, menjadi dua bagian. Suratul hamdi, surat-surat pujian, lianna fiha dzikrul hamdi, karena di dalamnya ada penyebutan surah pujian. Surat pujian. Wa fatihatil kitabi, pembuka kitab liannahu tuftata'u, karena dibuka qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, bima lafdho wa kitabatan, secara tulisan maupun lisan, wa tuftata'u, dan dibuka dengannya salat, wa ummul kitabi, dan induknya kitab, firoi jumhur, menurut para pendapat jumhur, ulama jumhur, wal Qur'anil firroi, dan induk Quran, menurut pendapat jumhur, liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, lafaz alhamdulillah surat Al-Fatihah, ummul Quran wa ummul kitab, adalah
ibunya dari Al-Quran dan ibunya dari kitab. Wasab'u masani, 7 yang diulang-ulang. Wa masani karena surat ini li'annaha tusanna karena surat ini diulangi fi kulli rakaatin, diulangi dalam setiap bacaan rakaat. Wal Qur'ana li'adimi dan Al-Qur'an yang agung. Litaduniha jami'a ulumil Qur'an, mencakup seluruh bacaan dari Al-Quran. Wa maqasidi dan maksud ihsaniyah asasiyah dan mendasar dengan maksud wasifa'u, penyembuh liqaulihi perkataan Nabi wattihatul kitab sifa'u minal lasum, dan Al-Fatihah adalah penyembuh dari segala penyakit. Yang pertama, warroqiyatu warruqyah, dan ar-ruqyah yang artinya penyembuh, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman rokobiha, kepada orang yang meruqyah dengannya, sayyidal hayya, yaitu pemimpin kabilah atau kampung, ma'udroka, apa yang memberitahumu, annahu roqoyah, bahwa ia adalah ruqyah. Kedua itu ada wal asas, yang artinya pondasi. Liqaul Ibni Abbas, menurut perkataan dari Ibnu Abbas, wal asasul kutubi adalah pondasi kitab-kitab. Wal Quran dan Al-Quran, wal asasu dan fondasi Al-Quran adalah Al-Fatihatu, surat Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah, dan fondasi Al-Fatihah adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wal Fatihati, disebut yang sempurna, li'annaha, karena ia la tatanaddafu, tidak dapat dibagi menjadi dua, wala tahtamil, dan tidak menerima ihtijala, yaitu pengurangan. Kalau nusifa dibagi dua, maka seandainya Al-Fatihatu fi rakaatin, dalam 2 rakaat, lam yajuz, maka ia tidak sah, yang adalah jumhur, menurut mayoritas ulama atau menurut ulama jumhur. Wal kafiyah, dan yang mencukupi, li'annaha takfi, karena ia mencukupi, an siwaha, dari yang selainnya, wala takfi, dan tidak mencukupi, siwaha anha, yang selain darinya, yaitu Al-Fatihah. Tadi disebutkan ada dua, Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2 bacaan. Bagian ulama, dan yang pertama itu ar-ruqyah, karena bisa digunakan sebagai penyembuh seperti dalam kisah sahabat yang mengobati pemimpin kabilahnya atau kampung. Dan yang kedua itu ada al-asas, yang kan artinya itu fondasi, karena Al-Fatihah adalah fondasi dari seluruhnya isi Al-Quran. Terus Al-Wafiyah dan Al-Kafiyah, karena sifat-sifatnya yang utuh dan yang mencukupi. Intinya satu surah Al-Fatihah yang tidak boleh dipotong setengah, 2 rakaat sholat, menurut ulama jumhur, dan ia sudah mencukupi tanpa perlu tambahan surah yang lain dalam sholat jika dalam kondisi darurat. Yang kedua itu ada paragraf kedua, hadihi ya asma'u, dan ini adalah nama-nama suratul Fatihah, dari surat dari Al-Fatihah. Wal asharuha, dan yang paling terkenal darinya adalah salasah, yaitu ada 3. Yang pertama itu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah wa ummul kitab, dia adalah induknya dari seluruh Al-Quran. Wasab'ul masani, dari
Sab'ul masani 7 kali yang diulang-ulang, wasurati dan surat, ta'ifatum minal Qur'an dari sekumpulan-kumpulan Al-Quran, mu'allafata yang tersusun minas salasi ayat, yaitu terdiri dari 3 ayat. Fa'aksaro maka lebihlah lahasmu yu'araf, ia diketahui memiliki nama-nama ki rawayah, riwayat penyampaian melalui jalan sabitah, yang kuat atau tetap. Jadi nama-nama terpopuler Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab dan Sab'ul Masani yang tadi 7 kali diulang-ulang. Itu surah dan penulis menjelaskan bahwa sebuah surah dalam Al-Quran adalah kumpulan Allah yang minimal dari 3 ayat yang memiliki nama-nama khusus berdasarkan riwayat yang kuat atau sabita. Yang kedua itu ada fadluha, yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Sabata fil hadisi, di dalam hadis-hadis telah tetap as-sahih yang sahih. Fadlu Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah, minha qauluhu, sabda beliau, di antaranya sabda beliau, ma anzalallahu fi, Allah menurunkan tidaklah dalam at-Taurat, dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dalam kitab Injil, dan tidak pula dalam kitab Injil, mislu ummul Quran, semisal dari ibunya Al-Quran, wahiyya sab'ul masani, yaitu 7 bacaan yang diulang-ulang. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, Dia yang Maha Perkasa dan Agung, fi hadisi qudsi, di dalam hadis-hadis qudsi, maskul matu bayina, aku terbagi antara aku dan Allah, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi, dan bagi hambaku, masa'ala, apa yang ia minta. Jadi tiada tandingan, Allah tidak menurunkan surat yang semisal Al-Fatihah dalam Taurat maupun Injil. Dialog dengan Tuhan mengutip hadis qudsi di mana Allah membagi Al-Fatihah menjadi 2, satu untuk Allah dan satu untuk hambanya. Yang satu untuk Allah itu termasuknya ke pujian, sedangkan untuk Allah sendiri, sedangkan untuk hambanya itu berisi permohonan, dan setiap kali membacanya ia menjawab doa kita. Yang keempat, minhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dan di antara keutamaan lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, sabda li Abi Sa'id bin Mu'ali, kepada Abu Sa'id bin Mu'ali, la u'allimanaka, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu suratan, sebuah surah, hiya a'domu, dan dia yang paling agung, suratil Quran, surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Wahadani, dan kedua ini, hadisani, maka hadis, dan yang kedua ini, maka hadis tersebut, yusironi ila, keduanya mengisyaratkan kepada qaulihi ta'ala, memberitahumu firman-Nya Allah Ta'ala, walaqad atainaka, dan sungguh kami telah minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil adim, dan Quran yang agung. Li'annaha, karena ia Al-Fatihah sab'ul ayat, terdiri dari 7 ayat, tusan nafi, yang diulang-ulang, as-sholati, di dalam salat, ayatu ad, yang artinya diulangi. Yang al-ibrah, dan bacaan ibrah. Al-ba'u min bismillahi,
Huruf ba pada lafaz bismillah ada makna isra ditambahkan tentang keterkaitan warroji'u annaha bima'na bahwasanya ia yang lebih kuat al isti'ana meminta pertolongan wal jarru dan isi majrul wal jam wal jamzuril khobaru susunan huruf jar khobaru mubtada khobar dan mubtada yaitu yang ada predikat atau subjek mahdufi yang dihapus yang adalah basriyah menurut ulama Basrah wa taqdiruhu dan perkiraan maknanya adalah ibtidai bismillah permulaan lafaz bismillah ayyuka inu bismillah yaitu terjadi au fi maudi'i pada posisi berada pada posisi atau pada posisi nasbi fi'li qaddari karena kata kerja yang disembunyikan nasab atau objek yang dalam kufiyan yang adalah kufiyah menurut ulama Kufah yaitu mazhab dari Kufah wa tafdirohu dan perkiraan maknanya ibtada untuk bismillah aku memulai dengan bismillah. Jadi fungsi huruf ba ada pendapat yang mengatakan huruf ba itu berfungsi sebagai keterkaitan atau ishak. Namun ada pendapat yang lebih kuat yaitu isti'anah yang artinya sebagai permohonan atau pertolongan. Ulama Basroh menganggapnya lafaz bismillah itu bergantung pada kata benda yang disembunyikan. Maksudnya permulaanku dimulai dengan nama Allah. Contohnya seperti aku berangkat kuliah dengan niat karena Allah lillahi ta'ala. Begitu. Ulama Kafah menganggapnya bergantung pada kata kerja yang disembunyikan, yaitu maksudnya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Yang kedua itu walhamdulillahi lafad alhamdulillahi mubtada wa khabar dan predikat atau subjek rabbil alamin lafad rabbil alamin sifatullah yaitu sifat-sifat Allah wa maliki dan maliki jamruru alal badali atas keduanya badal dibaca majrur la ala sifati bukan kedudukan sifat li'annaha nakirah karena mubtada adalah kedudukan sifat sibabi an-nasmu dengan alasan bahwasanya ia fi'lila tasibu tidak memperoleh tidak menjadi kata benda atau pelaku tughrifa minal dhafi ilaihi dari kata yang telah disandarkan kepadanya yaitu ma'rifat idza kana apabila ia lil hali waktu sekarang awil iskibali atau waktu yang akan datang wa yaumiddin dan lafaz yaumiddin zorofu jamali yaitu keterangan waktu wa iska dan lafaz iyaka domir kata ganti mansubu kedudukan mansub munfasil yaitu terpisah wal amilu mempengaruhinya yang mempengaruhinya adalah fi na'budu yang artinya kami menyembah wal qafu dan huruf ka lil hitabi untuk menunjukkan lawan bicara. Jadi lafaz alhamdulillah kalimat terdiri dari ada subjek
atau mubtada dan predikat itu khobar. Maliki, ayat Maliki berkedudukan sebagai badal, pengganti bukan sifat. Alasannya teknis karena kata tersebut tidak menjadi khusus atau ma'rifat secara permanen, meski disambung dengan kata lain. Lafaz iyaka adalah objek maf'ul bih yang sengaja diletakkan di depan kata kerjanya na'budu untuk memberikan penekanan. Ihdin wa ihdina wa ihdina siratal ladzi, dan lafaz siratal ladzi badalu minas sirati, dan kata siroh yang pertama yaitu sebagai badal al-awwadu dari awal, walladzi dan lafaz alladzi ismi kata mausuli yaitu kata sambung, wa ghairi dan kata ghairi majrur dibaca majrul ala badal dengan badal sebagai badal, minaz dhamir dengan kata ganti alaihim lafaz alaihim, wa hadza dha'ifu dan ini pendapat yang lemah. Au manna atau badal dari kata alladzina, au majruru atau majrur ala wasifatil ladina, dan bagi kata sebagai sifat atau na'at wala yaitu lafaz fi waladzolin, di lafaz waladzolin zaidatu litakwi litaukidi, penekanan tambahan yang ada basyiri menurut ulama mazhab atau basro, makna dan dengan arti ghairihi selain yang ada kufina menurut ulama mazhab atau kufah, wa ummu dan adapun amin kata amin fadu'a'u maka ia adalah doa, walaisa minal Qur'an dan dari Al-Quran dan bukan maka ia adalah doa dan bukan bagian dari Al-Quran, wasmu fi'li wa maknahu dan ia atau kata amin itu adalah isim fi'il dan maknanya Allahumma tajib, ya Allah kabulkanlah. Ihdina kata kerja perintah fi'il amr namun dalam konteks doa bermakna permohonan. Kata ini butuh dua objek yang diberi petunjuk dan petunjuknya, yaitu yang pertama ghairi dan penulis menunjukkan perbedaan pendapat ulama tentang apakah ia di ayat terakhir itu hanya ditambahkan penguat lalu taukid yang memiliki makna sendiri. Amin itu kata amin bukanlah bagian dari ayat Al-Quran, itu adalah sebuah nama isim fi'il yang artinya ya Allah kabulkanlah. Keindahan bahasa alhamdulillah, lafaz alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, jumlatul khabar, sesungguhnya adalah jumlah khabarnya, insaiyatu makna secara makna instruksi yaitu katakanlah kalian alhamdulillah segala puji bagi Allah, wahia dan ia mufidatu fasrullah memberikan kaidah pengkhususan alhamdulillah ta'ala maka tinggi atas pujian. Wa iyyaka na'budu dan lafaz iyyaka na'budu fi iltifatu dan di dalamnya terdapat iltifat minal ghaibati sudut pandang orang ketiga illa hitabi menuju sudut pandang orang kedua, wa taqdimu
Tufidul qasra, yaitu pengkhususan ayyula na'budu, kami menyembah, yaitu tidak ada siwa selain engkau. Makna perintah kalimat alhamdulillah itu adalah berita, tetapi secara makna adalah perintah, yaitu ucapkanlah segala puji bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa pujian hanya milik Allah semata. Iltifat, perubahan gaya bahasa, adalah perpindahan sudut pandang dari pembicaraan Allah sebagai orang ketiga. Segala puji bagi Allah langsung menjadi orang kedua hanya kepadamu, tujuannya agar orang yang salat merasa sedang berdialog langsung dengan Allah. Wa ihdinas sirati, dan lafaz ihdinas sirati yang artinya tunjukilah kami jalan, ayu sabut ta'alaihi, di atasnya tunjukkan kami, yaitu fal muradu, maka yang dimaksud bihi dawamun, keberlangsungan dengan itu, at-talibu, yaitu permohonan, wastismaruhu, dan berkesinambungan, wa ghairil maghdubi alaihim, dan lafaz ghairil maghdubi alaihim yang artinya atas mereka yang dimurkai, dan fihi hadfun, ada kata yang dibuang di dalamnya, takdiruhu, asal kalimatnya adalah ghairis sirati, yaitu bukan jalan maghdubi, orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Dan ketika kami berjalan di atasnya, tunjukkan kami permohonan keberlangsungan dan berkesinambungan dalam menempuh jalan tersebut, serta dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai. Terus al-mufradatul ghurabiyah, yang menyesatkan dan yang istimewa. Alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, as-sana'u bil jamili, dan kebaikan, alal fi'li, atas perbuatan, ikhtiyari, yang disengaja, wa huwa a'mun, dan ia lebih dari umum, minasyukri, daripada syukur, lianna syukri, karena syukur itu yakunu muqabila na'amah, adalah sebagai balasan daripada nikmat. Allah, lafaz Allah, alamu ala dzati aliyah, atas zat yang maha tinggi, al-muqaddasati, ia yang maha suci, wa maknahu, dan maknanya, al-ma'budu bihaqi, Tuhan yang disembah dengan benar, wakila, dan dikatakan, innahu ismullahil alim, adalah nama-nama Allah yang agung, walam taksama, dan diberi nama, dan tidak diberi nama, bihi ghairihi, dengan nama itu selainnya. Dan adapun la ilaha, lafaz la ilaha, fahuwa ma'budu bihaqi, maka ia adalah yang disembah dengan benar, au batil, atau yang batil. Tatlaqu ala Allah ta'ala, disebut kepada Allah ta'ala, atau yang batil, wa ala ghairihi, dan kepada selainnya. Rabbi, Tuhan pemelihara, wal maliki, sang pemilik, wasayyidul ma'budu, dan sang Tuhan yang disembah, wal muslihu, memperbaiki, wal baru, wal jabir, memperbaiki keadaan atau mengatur, wal qaimu, dan mengurus, fihi makna rububiyyati, di dalamnya terdapat makna ketuhanan, wa tarbiyati, pendidikan, wal inayah, perhatian, wal makhluqah, dan kepada makhluk-makhluk, wal alim al-alamin, Tuhan semesta alam, jamu alami, jamak dari alam, wa huwa kulla mawjudi, dan ia setiap yang ada, sawa Allah ta'ala, selain Allah ta'ala, wa huwa anwa', dan ia bermacam-macam, ka'alima insan, seperti alam-alam manusia, wal hayawan, dan hewan, wan nabati, dan tumbuhan, wadarul wajin, dan jin. Lafaz walafdul alami,
Dan lafaz alam itu ismu jinsi, nama-nama jenis, la wahidalahu, baginya baginya tidak ada bentuk tunggal, min lafzi, dari lafaznya sendiri, misla rohti wa qaumi, seperti rombongan kaum. Jadi segala puja adalah sanjungan atas kebaikan yang dilakukan secara sengaja dan maknanya lebih umum daripada syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih atas nikmat Allah Ta'ala, karena itu pujian, yaitu alhamdulillah, dapat ditunjukkan kepada Allah maupun kepada selainnya, baik dalam konteks yang benar maupun yang batil. Adapun Rob adalah zat yang disembah, yang mengatur, memelihara, dan memperbaiki. Mengurus sesuatu di dalamnya terkandung makna ketuhanan, pendidikan, perhatian terhadap seluruh makhluk alam semesta, merupakan bentuk jama dari alam, yaitu segala sesuatu selain Allah yang mencakup berbagai jenis seperti alam manusia, hewan, jin, dan tumbuhan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.